Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, video kali ini akan membahas tentang peristiwa pasukan gajah di balik surat Al-Fil. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat, berada di urutan ke-105 dalam susunan Mushaf Al-Quran, dan termasuk kelompok surat Makkiyah. Kata Al-Fil, yang artinya gajah, diambil dari ayat pertama surat ini, dan dinamakan demikian pula karena menceritakan riwayat pasukan bergajah. Bagaimana kisahnya? Muhammad Quraisy Shihab melalui tafsir Al-Misbah jilid 15 menjelaskan tema utama surat Al-Fil mengenai uraian atas kegagalan upaya perluasan wilayah oleh Abraha al-Ashram al-Habasyi bersama pasukan bergajahnya yang dikerahkan dari Yaman menuju Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini diketahui terjadi pada tahun 570 Masehi, bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, kejadian ini berlangsung tak lebih dari 2 bulan sebelum lahirnya beliau. Para ahli tafsir dan sejarawan Arab mengemukakan bahwa peristiwa itu bermula ketika terjadi pembunuhan besar-besaran atas orang Nasrani oleh Zunuwas, Raja Himyar terakhir yang beragama Yahudi. Mendengarnya, Raja Abisinia segera mengirim pasukan besar setelah dihubungi untuk minta bantuan. Bala tentara itu dipimpin oleh 2 orang pangeran, Aryad dan Abraha sebagai wakil raja, dan pasukan ini dikirim untuk menaklukkan Yaman. Tapi tak lama, percekcokan mencuat sampai memuncaknya pertarungan antara Aryad dan Abraha. Pertengkaran berakhir dengan terbunuhnya Aryad. Dengan begitu, Yaman berada di bawah pengawasan Abraha sebagai wakil raja dan gubernurnya. Kemudian Abraha mendirikan sebuah katedral besar Sa'an, dan konon dibangun dengan barang-barang mewah, pualam dibawa dari peninggalan istana Ratu Saba, ornamen salib dari emas dan perak, serta mimbar dari gading dan kayu hitam. Tujuannya didirikan dengan megah dan hebat itu dengan maksud mengambil hati raja atas tindakannya itu. Sekaligus ia ingin agar perhatian masyarakat Arab yang setiap tahun berziarah ke Ka'bah di Makkah, berganti menjadi ke gereja besar saat itu. Lantaran harapannya tak pernah terwujud dengan berbagai cara, maka ia tak punya jalan lain selain harus menghancurkan Ka'bah. Didorong oleh ambisi dan fanatisme agama, Abraham mengerahkan dan memimpin sebuah pasukan besar disertai pasukan gajah yang kala itu orang Arab masih asing sekali. Ia ingin sekali menyerang Ka'bah, dan bahkan Abraha berada paling depan dan di atas seekor gajah besar. Singkatnya, setelah Abraha dan bala tentaranya masuk wilayah Hijaz dan sudah hampir dekat dengan Makkah, ia lalu mengirim pasukan berkuda sebagai kurir. Dalam perjalanan itu, mereka merampas harta kaum Quraisy, di antaranya 200 ekor unta milik Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat banyaknya gerombolan Abraha, Quraisy tak mungkin mampu melawan. Lalu Abraha mengirim seorang Himyar pengikutnya untuk mendatangi Abdul Muthalib, yang kala itu merupakan pembesar di Makkah. Utusan Abraha itu meruntuhkan Ka'bah, sehingga pihak Makkah tak perlu mengadakan perlawanan. Mendengar itu, konon Abdul Muthalib mendatangi markas pasukan itu, diantar oleh utusan Abraha, dengan diikuti anak-anaknya dan beberapa tokoh pemuka Makkah lain. Sesampainya Abdul Muthalib, Abraha yang melihat figurnya bertubuh tegap besar dan tampan, lalu ia turun dari singgasananya untuk menyambut dengan hormat, dan duduk bersama-sama dengan tamunya itu. Menjawab pertanyaan Abraha melalui penerjemahnya apa yang diperlukan Abdul Muthalib dengan kedatangannya itu, konon dijawab bahwa ia mau meminta 200 ekor yang dirampas pasukannya dikembalikan. Yang sebelumnya Abraha hormat dan kagum kepada Abdul Muthalib saat melihatnya, ia menjadi tidak lagi setelah mengetahui kedatangannya yang hanya membicarakan 200 ekor unta miliknya yang dirampas anak buahnya.
bukan perihal rumah suci yang mendasari agamanya dan agama nenek moyangnya. Adapun kedatangannya akan menghancurkan Ka'bah tidak disinggung sama sekali. Akan tetapi, Abdul Muthalib menjawab bahwa ia pemilik unta, bukan pemilik Ka'bah. Rumah suci itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah yang akan melindunginya. Abdul Muthalib dan beberapa pemuka Makkah lalu menawarkan sepertiga kekayaan Tihamah untuk Abraha asal tidak mengganggu Ka'bah. Tetapi tawaran itu ditolak. Kemudian Abdul Muthalib kembali ke Makkah setelah 200 untanya dikembalikan, dan yakin bahwa mereka tidak perlu mengadakan perlawanan, karena mereka percaya bahwa Ka'bah sudah ada yang menjaganya. Kembalinya Abdul Muthalib di Makkah, lalu ia memerintahkan suku Quraisy keluar dari kota Makkah agar tidak menjadi korban pasukan Abraha. Setelah keluar, kemudian mereka berdoa untuk memohon perlindungan kota Makkah. Setelah semuanya keluar dan kota Makkah menjadi sunyi, datanglah Abraha bersama pasukannya yang siap menghancurkan Ka'bah. Setelah meruntuhkan Ka'bah, ia berencana untuk kembali ke Yaman. Namun rencananya gagal. Harapannya sia-sia lantaran pada saat itu bala tentaranya secara tiba-tiba dihujani batu yang dibawa oleh sekelompok burung besar. Kawanan burung itu menyebarkan virus wabah sangat berbahaya dan mematikan berupa bisul dan letupan-letupan kulit, yang diduga sejenis campak ganas. Mereka sebelumnya tak pernah mengalami kejadian seperti itu, dan mengira wabah itu terbawa oleh angin laut. Sesudahnya, tak sedikit dari pasukan Abraha yang binasa, dan Abraha sendiri pun mati dalam perjalanan pulang ke Yaman. Riwayat lain menceritakan bahwa Abraha ketakutan melihat wabah yang mengganas yang menyebabkan banyak anggota pasukannya mati. Kemudian ia bersegera pulang ke Yaman, tetapi nyatanya badan ia sendiri telah terkena penyakit itu. Dan tidak selang lama ia pun binasa seperti pasukannya yang lain. Itulah cerita kisah pasukan gajah yang terdapat dalam surat Al-Fil. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.